Ku ambil giginya orang mati di kuburan. Dejavu begitu sering sekali ku alami. Suara kuntilanak nih. Suaranya saja. Lihat, berdiri semua bulu. Nah, mereka sudah ada di sini. Dan yang melihat menonton saja lebih, iya, seperti Mas tadi bilang, lebih tahu dibandingkan. Jadi bagaimana Mas selama ini? Apa yang sampai di mana dan Mas pelajari? Ya mut-mutan sih Mas. Di saat saya pengen, kadang itu kalau pengen tenangin diri, ya meditasi. Dengan meditasi tenangin diri, baru bisa tenang. Di saat ada masalah juga kadang gitu cara saya. Ku tenangkan diriku, ku kosongkan. Saat sekarang saja pikiran saya kosong. Sering saya kosong pikiran Mas. Sering sekali. Jadi yang dimaksud begini kosong, tidak ada yang kupikir, tidak ada apapun. Jadi pikiran kosong. Itu sering sekali kurasakan pikiran kosong. Kayak biar kita bicara begini tapi tidak ada yang kupikir, tidak ada, tinggal hanya dari mulut saja yang keluar. Sering sekali saya kalau pikiran kosong, makanya bahaya juga gitu. Kadang kalau dimasukin hal-hal yang tidak bagus, ya itu sering sekali kosong kalau pikiran Mas. Karena saya itu orangnya sebenarnya malas berpikir. Tapi di saat berpikir keras, saya begitu dipikir sampai bener-bener kupikir. Jadi Mas, kita berbicara soal tadi Mas. Yang apa tadi yang dibilang kadang kita rasakan di situ, kadang di satu tempat nih Mas, seperti sekarang. Pernah saya rasakan hal yang seperti ini. Kayak pernah saya rasakan hal yang seperti ini. Itu dejavu. Sering sekali saya kalau begitu Mas, sering. Jadi kadang itu banyak dejavu itu. Kadang kita merasa saya pernah ke tempat ini kayaknya. Terus kita bicara, perasaan saya pernah bicara begini sama orang. Sering dejavu sering ku alami kalau dejavu itu. Nah, di saat dejavu itu tidak ini Mas, tidak kayak macam mencari sesuatu bilang kayak menerka Mas. Misalnya nih, pada saat duduk seperti ini, kita pernah kayak pernah duduk seperti ini, dan biasanya itu ada yang lewat ini. Iya, ada yang lewat. Sebentar lewat tidak? Iya, sering. Jadi itu nih umpama saya kayak pernah di tempat ini, nanti ada orang lewat begini. Iya itu nyata. Menerka begitu. Iya, jadi kayak yang kita baca buku lah ibaratnya. Terwujud. Dejavu sering kalau itu ku alaminya, sering sekali. Kan gelombang otak kan juga ini Bang, Mas toh, pikiran otak, apa ya, kalau berbicara soal manusia kan kalau berbicara soal spiritual, berbicara soal roh. Kalau berbicara soal ilmiahnya, kita berbicara soal alam bawah sadar Mas. Kadang memang pada saat diam seperti melamun, kita kadang berimajinasi, berimajinasi, dan kadang imajinasi itu jadi nyata Mas, jadi nyata. Nah, pada saat berimajinasi kita kembali, ternyata itu semacam mimpi ya atau hayalan ya. Nah, di keesokan atau mungkin sebulan berikutnya kita lakukan hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya
kita sendiri yang terkait itu pikiran mas sebenarnya. Tapi entahlah, karena memang sih masih misteri sekali yang namanya deja vu. Tapi semua memang dari masalah pikiran, dari ininya, pikiran sama imajinasi. Susah memang dijelaskan, kadang Susah. kita sendiri merasa pernah begini. Semua orang kurasa mengalami hal itu, cuman mereka tidak, ada yang menyadari, ada yang tidak. Tapi kalau orang seperti saya, ku pahami memang begitu karena sering ku alami itu. Kalau deja vu, Cuma kadang kita bertanya seperti begini mas toh, bertanya, kenapa ada hal yang seperti ini? Aneh ki. Kadang kan bertanya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya bisa kontrol kini semua? Apakah bisa ketebak masa depan? nah itu yang saya pikir mas. Makanya kenapa saya itu berpikir saya pengen kudalami ini. Kenapa saya sering sekali ngalami itu deja vu. Pernah aku baca-baca juga yang apa itu anak-anak indigo itu begitu. Jadi dia itu sering ngalami deja vu juga. Ternyata itu bagian dari indera keenam kita sebenarnya. Karena sebenarnya kan saya bilang kita kan tercipta memang sangat sempurna mas. Jadi kalau ada pepatah mengatakan bilang manusia itu tidak sempurna, di Al-Quran kan sudah tertulis bahwa yang saya ciptakan ini yang paling sempurna di antara sama ciptaan saya. Nah kalau misalnya manusia tidak sempurna, lantas siapa yang sempurna? Nah itu. Jadi masih sebuah sosok yang sangat misteri. Kita hanya bisa menerka mas toh, apakah ini betul ki atau begini, karena setiap orang itu kan berbeda pendapat. Nah kalau pendapat sendiri mas bagaimana ya? Kalau pendapat saya sih begitu. Saya mau ambil pendapat sendiri mas toh. Iya. Pendapatnya mas pribadi kira-kira apa? Kan hanya menerka. Hah? Iya. Kalau pendapat saya sih hal ini kalau zaman-zaman dulu, zaman Hindu Buddha, katanya itu reinkarnasi. Nah, jadi kita itu kan pernah mati dulu. Jadi ini menurut ajaran Hindu Buddha. Kalau kita orang Islam kan beda lagi. Kita tidak ada itu namanya reinkarnasi, itu tidak ada. Tapi kalau di ajaran Hindu Buddha itu begitu, kita kadang pernah ngalami mati, kita bereinkarnasi. Nah, jadi yang masa lalu diulang begitu. Nah, pengulangan katanya. Tapi kalau kita kan Muslim tidak ada itu yang namanya begitu. Kalau di dalam agama kan tidak ada. Cuman kan kadang itu pikiran mas ya. Kalau ini kan bukan masalah agama saya bahas, ini masalah pikiran. Kadang kita berpikir sebuah berimajinasi mas, dan kadang itu imajinasi menjadi sebuah kenyataan, berfantasi. Kalau kita meyakini menjadi sebuah kenyataan, tapi kadang pada saat di hari itu kita berpikir hanya ini saya mimpi atau apalah toh, karena terlalu dalamnya kita berimajinasi. Nah pada saat di momen tertentu, mungkin 1 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya kita alami, tapi kita lupa bilang, sempatkah begini, kapankah begini, kayaknya. Nah, jadi kalau saya sih imajinasi yang lalu yang dibuat menjadi sebuah kenyataan itu. Jadi sering begitu mas, ku alami. Beda lah, orang punya pendapat kan mas, beda-beda. Kalau saya sering ku alami deja vu begitu, sering sekali ku alami. Jadi hanya yang tahu yang saya. Jadi kayak di saat kita kemana, kayaknya saya pernah ke tempat ini. Kapan ya? Begitu. Pokoknya yang pasti saya pernah kayaknya. Begitu kadang. Karena memang mas itu milah agama ada banyak, ada 5 lah ya yang memang tercatat mas ya. Cuma sekarang sudah banyak. Nah cara kerja mereka tuh berbeda-beda. Tapi tujuannya cuma satu. Itu tujuan tetap satu,
Itu sama halnya juga mungkin seperti pemikirannya Mas seperti ini, tapi ujung-ujungnya itu juga ketemu dengan saya punya pemikiran juga begitu. Jadi memang kembali lagi sama pendapat masing-masing, karena itu masih sebuah misteri yang mungkin bukan cuman kita berdua Mas yang ini kan. Saya pendapatnya seperti ini, pendapat Mas juga bisa jadi beda, pendapat teman-teman juga bisa jadi beda. Nah itu dia, karena memang itu sebuah misteri yang kadang susah dijelaskan secara atau membuktikan secara langsung itu, karena hanya kita sendiri yang mengalaminya. Umpama sekarang ku ceritakan juga mungkin Mas pun nggak percaya. Apa itu Mas? Umpama diceritakan kayak kejadian yang ku alami kayak dejavu begini ya, kan orang berpikir beda-beda. Kadang itu cuman halusinasi, sekarang kan kadang begitu. Tapi hampir semua Mas, hampir semua, bahkan saya yakin teman-teman yang nonton ini misalnya 100% lah ya, 80% sudah mengalami dejavu, sudah pernah alami dejavu. Namun kadang mereka tidak sadar Mas, kadang mereka tidak sadar bahwa mereka pernah alami seperti itu, karena ada orang tipikal yang cuek, masa bodoh, jadi alami begini, apakah itu begini kan. Namun kalau misalnya kita lebih perjelas bilang pernah tidak seperti ini, pernah tidak seperti ini, mereka kadang baru sadar, oh iya saya pernah, cuman kemarin cuma masa bodoh saja. Itu dia. Tapi ya pendapat orang beda-beda lah Mas, pendapat orang beda-beda. Jadi selama di Makassar ini 3 tahun bisa dibilang tenang sekali hidupku, hati dan pikiranku tenang, jadi tidak ada yang kupikir itu Mas. Jadi saya itu berpikir di saat benar-benar ada masalah yang harus kupikir, itu baru saya berpikir keras, yang ku cari solusi bagaimana. Tapi di saat saya tenang tidak ada yang kupikir itu. Jadi hanya di angan-angan nih saja, tidak sampai masuk ke pikiran. Saya begitu orangnya. Jadi di saat saya tenang ya sudah nih, tidak ada yang kupikir, kosong, selalu ku kosongkan pikiran. Jadi di situ kadang ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya apa yang mau kita isikan dengan anggaplah memori ini sudah di restart, apa yang mau kita isi, mau hal yang baik, hal yang buruk, begitu. Di saat yang buruk ya itu yang masuk yang buruk nih semua. Ya tergantung dari problemnya apa dulu ditemu Mas ya. Kalau problemnya utang ya harus diselesaikan. Iya. Nah di situ Mas, makanya kenapa saya bilang tenang sekali di sini. Bisa dibilang tidak ada beban. Memang beban yang paling berat itu beban ekonomi. Ya, memang berat itu Bang. Karena saya pernah mengalami Mas, dulu di Jawa itu masih muda, masalah hutang itu sudah makanan sehari-hari Mas. Saya dari kecil itu sudah jago hutang tapi di sini tenang. Tidak sedikit dulu saya punya hutang itu di umur berapa, tidak ada 20 umur saya sudah ratusan juta hutangku. Tidak enak Mas. Makanya ada itu lagunya Rhoma Irama itu, orang yang tenang itu orang yang tidak punya hutang Mas. Orang yang tidak punya hutang, tapi tidak ada orang tidak punya hutang. Cuma kalau di sini makanya saya tenang selama 3 tahun di sini, ya memang tidak ada beban, tidak ada beban hutang lah, itu yang penting. Kalau untuk makan sih alhamdulillah lah. Yang penting tidak punya beban hutang, itu enak orang masih hidup. Kayak itu kan sama halnya kita bersyukur kan Mas. Iya. Kita bersyukur, ikhlas, bersyukur, selalu bersyukur, ya otomatis kita akan tenang Mas. Tapi tidak semudah sih mengatakan bilang saya bersyukur, karena yang dilawan ya kemauan dan kebutuhan. Kalau kemauan, semua diambil. Tapi kalau kebutuhan kayak cukup yang saya butuhkan saja yang saya ambil. Itu. Dan tergantung juga masalah pergaulan.
Nah, kita masuk lagi coba Mas. Menurut Mas itu sosok hantu itu seperti apa Mas? Menurut pendapat Mas sendiri? Kalau menurut saya tidak ada itu yang namanya setan Mas, yang ada itu jin. Contoh kayak umpama pocong apa itu tidak, mereka bukan itu bangsa jin semua, cuman memang bentuknya berbeda-beda. Ya memang sih jin kadang bisa menyamar seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi Mas mereka menyamar sesuai dengan apa yang kita pikirkan Mas. Itu kalau buat saya pribadi. Jadi mereka tuh semacam wadah aja. Bukan semacam cahaya, kita wadahnya, kita buatkan wadah, mereka berbentuk seperti itu. Ada itu pengalaman saya Mas, kalau bicara masalah setan begini. Nah, dulu waktu kecil itu saya sering main di kuburan. Dapat itu gigi, terus tulang-tulang ku bawa pulang nih. Akhirnya tengah malam itu ribut di rumah Mas. Intinya itu nggak ada sosoknya, cuman suara-suara. Disuruh balikin itu di situ pengalaman saya yang paling seram nih. Ku ambil giginya orang mati di kuburan. Jadi setelah itu ada apa lagi tuh gigi? Ku balikin besoknya. Itu Mas, saya itu paling takut dengan suara Mas. Biar suara tikus saya takut, tapi saya berharap itu bisa ketemu langsung diperlihatkan. Kalau suara anjing Mas? Nggak pernah. Tapi kalau biar suara tikus itu saya takut, kadang kagetan. Nah, di sini saja di belakang pernah beli nasi kuning. Memang sugesti sih Mas. Pertama lewat ini nyata memang Mas, suara kuntilanak nih, suaranya saja. Langsung tugas itu motor dari sini ngebut. Terus keduanya ku coba lewat situ lagi. Kan dia ada pagar seng, itu kayak dilempar. Nah, ketiga kali saya tidak berani, sudah lewat. Saya takut kalau suara Mas, jujur, maksudnya kagetan kan orangnya, kagetan. Jadi biar suara tikus begitu langsung gemetar saya kalau suara. Pengen itu kalau umpama memang ada kuntilanak ketemu nih di depan, nah datang, insya Allah pingsan mungkin. Apalagi Mas kalau misalnya ada katanya kalau anjing menggonggong terus itu petanda, kadang katanya dia merasakan ada hal-hal yang lain begitu Mas. Ya. Tapi tidak ada Mas di sekitar ini, karena saya tidak merinding. Tapi di saat saya merinding, saya bisa tahu dia posisi di mana. Nah, saat ini tidak ada tidak ada yang mendekat di sini. Karena saya sangat terasa sekali di saat ada barang yang dekat, pasti bulu kuduk itu langsung merinding, saya tahu. Tidak ada barang yang mendekat sekitar sini. Apa kira-kira tidak ada? Sedangkan tadi kan Mas sempat di situ, kalau saya rasa begini, pada saat duduk di sana. Iya, kalau ada Mas, pokoknya di saat saya merinding, saya tuh langsung tahu posisi di mana ada, bisa ku lah. Tapi sekarang tidak ada, karena saya merasa tidak ada memang yang datang. Padahal kalau boleh tahu di lorong ini banyak, di lorong situ. Cuman dia tidak kesini. Kenapa bisa? Enggak tahu, yang pasti dia masih jauh, ibaratnya masih jauh di sana, enggak kesini, karena saya tidak merasakannya. Itu aku bilang, di saat saya merasakan, saya bisa tahu Mas di mana posisinya, apa ini yang datang, bisa aku tahu. Tapi di saat saya tidak merasakan, merinding bulu-bulu saya,
tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya Mas, kita coba bilang, kadang sih ini, kalau saya dari pribadi saya kan Mas, kalau misalnya kita natap ke suatu tempat, kita fokus begitu, lantas memang sih kadang suasana mempengaruhi kita punya pikiran Mas ya. Suasana mempengaruhi kita punya pikiran. Kadang kalau pas suasananya angker begitu, ya kayak macam ini kan, yang lorong ini. Kenapa dari tadi Mas mungkin perhatikan mata saya? Mungkin Mas perhatikan dari tadi pandangan saya. Memang pandangan ke depan, tapi sebenarnya arah saya kenapa ke arah situ terus? Makanya itu saya tanyakan Mas. Itu kan karena saya tahu ada yang memperhatikan kita di situ, tapi dia tidak mendekat. Gitu, makanya di saat mendekat pasti saya merasakan merinding bulu saya. Kan semua tempat sebenarnya ada Mas, ada, tidak ada yang bilang tidak ada, semua ada. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah dia akan mengganggu atau tidak, itu dia yang jadi pertanyaan. Nah, apakah dia akan mewujudkan dirinya apa tidak, itu akan jadi pertanyaan Mas. Nah, kalau Mas sendiri memang pada saat di sini Mas pernah kayak ini, kayak macam gelisah sekali Mas begitu, sampai ketakutan begitu? Tidak pernah. Kalau merasakan kan ya Iya. pernah merasakan, tapi kalau sampai ketakutan begitu kayak macam ini gelisah gitu. Tidak pernah. Biar saya habis didengar suara itu kuntilanak, sebentar saja, tidak pernah sampai yang ketakutan bagaimana. Yaitu yang ketakutan begitu, yaitu di saat saya pernah ambil itu tulang-tulangnya orang mati. Di situ Mas, bener gelisah sekali pokoknya. Itu waktu masih di Jawa Mas? Iya, waktu masih di Jawa. Di sini kurasa tidak tempat-tempat yang saya tinggali ya, alhamdulillah tidak Bersih lah ya. ada, cuman tidak banyak yang mengganggu. Bersihnya kan tidak mengganggu. Kan setiap tempat ada. Cuman kan ada yang memang mengganggu kalau kita di apa itu bangsa begitu, kalau mengganggu Mas, kita pasti akan tidak tenang di tempat itu, begitu. Tapi kalau dia baik, sekedar bahkan di sini dulu Mas ada pohon dia kelapa. Biar siang biar apa kita lewat pasti merinding, karena memang ada yang menunggu. Sekarang sudah dipotong, lewat sudah tidak ada mungkin dia pindah. Biasanya kan kalau itu Mas tuh kalau dipotong begitu kadang kan marah biasa, menurut cerita-cerita Mas toh, cerita-cerita orang marah kadang dia ganggu orang sekitaran situ. Sempat ada hubungannya kemarin yang sempat dengar Mas sampai dengar kuntilanak kan situ, sempat ada hubungannya itu? Tidak ada, dia kuntilanak di belakang sini Mas, di pohon bakara. Kalau di sini dia kakek-kakek baik orangnya, makanya di saat dipotong dia hanya pindah. Tapi dari tadi mata saya selalu melihat di situ Mas, karena banyak orang yang memperhatikan di situ. Cuman dia ndak kesini ndak datang. Nah, ini kan teman-teman orang di rumah juga nonton pasti sedang berpikir juga, bilang ini mereka pasti dapat informasi. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalnya berbeda pendapat dari yang dikatakan Mas, dikatakan saya, itu haknya Anda, ya kan Mas ya, haknya orang. Kita tidak bisa pungkiri, setiap orang berbeda pendapat, setiap orang berbeda pemikiran, dan kita tidak harus memaksakan orang untuk percaya sama kita. Itu dia. Nah, karena setiap orang itu punya pengalaman spiritualnya masing-masing. Jadi ada bahkan orang tidak percaya Mas kalau misalnya begitu itu katanya tidak ada. Dan sedangkan di Al-Quran ada, menjelas dikatakan memang di situ. Gaib itu ada, cuman ya terkadang itu kalau mereka belum melihat atau merasakan sendiri itu susah memang Mas. Nah itu
kita meyakinkan orang itu susah memang. Tapi kalau saya memang percaya, bahkan dulu itu waktu masih di Jawa itu ya selalu bergelut dengan begitu, barang-barang begitu, ikut-ikut orang ke gunung cari-cari pusaka-pusaka begitu. Oh, cari-cari barang, nangkap. Iya, cari anu. Sering dulu waktu di Jawa. Kalau di Jawa kan memang banyak itu orang begitu. Di Jawa Mas banyak orang betul-betul yakin. Karena saya juga punya pelanggan di sana, rata-rata ya di sana rata-rata orang Jawa lah pasti kan orang di sana. Jadi mereka memang sangat percaya, kekentalannya hal yang seperti itu sangat Mas. Sangat. Jadi ya saya percaya bahwa di situ memang rata-rata orang memang sangat percaya, meritualkan, bahkan mereka sempat rela untuk mengorbankan seseorang kayak macam tumbal kan Mas. Itu dia. Nah, yang saya pertanyakan entah siapa yang membisiki mereka, siapa yang membisiki, apakah itu halusinasi atau apa, itu kan kita serahkan semua sama yang di atas semuanya, entahlah, wallahualam. Jadi semua kan teman-teman juga punya pendapat yang berbeda, saya berbeda, Mas berbeda, tapi kita sharing-sharing begini memang untuk menambah pengetahuan. Kenapa Mas? Mulai mendekat. Mulai mendekat. Karena mereka tertarik mendengarkan cerita kita sebenarnya. Jadi kan ya semua kan sebuah misteri Mas, sebuah misteri. Nah, manusia kan diciptakan memang sangat sempurna, sampai-sampai lebih sempurnanya ya lebih sempurna dari malaikat dan setan, karena bersatu. Dalam diri kita kan ada namanya setan, ada malaikat juga, dimana kadang kita berpikir baik dan buruk Mas. Nah, di situ bedanya orang-orang yang tidak percaya sama yang percaya Mas. Begini, kalau orang tidak percaya kayak begini nih masa bodoh, tapi kalau kayak kita Mas mungkin di sini tidak ada angin, tapi kenapa kayak angin itu datang. Nah, di situ kalau kita kan percaya, jadi tahulah di saat mereka mendekat, mereka datang, tahu. Karena di sini tidak ada angin, tapi tiba-tiba kayak kita ini kayak angin, makanya aku bilang mereka mendekat. Nggak tahu juga sih Mas, misalnya kan begini Mas, di dalam video ini kan kita kan menghadap ke depan nih Mas, kita nggak tahu apa yang ada di belakang pada saat kita ngobrol. Itu penonton sendiri yang ini sendiri. Jadi ada saja sesuatu yang tak terduga Mas, tak terduga dan terjadi, dan itu saya kembalikan lagi semua kuasa yang di atas, semua kuasa di atas tidak akan tercipta di dunia tanpa ada. Tapi semua sebenarnya kembali dari kita sih sebenarnya. Kalau kita percaya mereka ada, tapi selama kita tidak mengganggu. Tapi kalau kita sudah mengganggu, itu sudah pasti Anda akan diganggu. Nah, tapi benar kata Mas, semua tadi itu dari pikiran. Nah, dari tadi mata saya memang melihat ke depan Mas. Tapi kalau Mas perhatikan, saya tidak pernah lepas dari pandangan ke sana. Nah, dan di situ secara tidak langsung pikiran saya memanggil mereka. Itu secara tidak langsung mereka memanggil. Iya, karena kan nampak kan sebenarnya pikirannya berpikir ke situ, jadi seolah menyatakan, mengadakan. Jadi ada sudah. Ibaratnya hadir nih, datang nih. Ada mie datang. Itu makanya memang dari awal saya duduk sini, pikiran saya memang selalu ke sana Mas. Secara tidak langsung pikiran saya memanggil mereka untuk mendekat. Betul. Dan mereka sekarang mulai datang. Itu saya bilang hati-hati dalam berpikir sebenarnya, hati-hati dalam berpikir. Karena kadang kita berpikir di luar dari kemampuan kita sebenarnya. Iya, di luar dari kemampuan kita. Jadi hati-hati dalam berpikir karena akan mempengaruhi seluruh yang ada di sini.
Jadi kadang juga kayak macam cuaca apalah semua Beda memang. tidak mungkin. Hawanya beda memang. Tapi masih anu mas, tidak keras. Mereka masih anu saja, masih tidak benar-benar mendekat. Iya. Karena masih kita belum merasakan, ya mungkin mas belum merasakan benar-benar merinding bagaimana. Masih angin saja ini kita rasakan. Karena mungkin saya tolak mas. dingin. Karena saya tolak, saya berusaha untuk nolak. Jadi Saya saat ini badan saya ini masih dipenuhi angin, Coba misalnya mas ini, saya pikirnya seperti mas sudah, tapi saya berusaha ini juga. Tapi mas merasa mereka hadir. iya. Nah, itu. Kalau saya hadir, cuman mereka belum ada di sekitar kita. Mereka belum ada karena saya belum bisa menunjuk di mana mereka. Tapi ada karena angin menyelimuti, mungkin dingin. Nah, kadang loh mas begini. Pada saat kita merasakan sesuatu, tiba-tiba ada sebuah insting di sini. Ya sudah di situ mas. Iya itu. Karena di situ komunikasi batin mas, indera prasata. Kalau ini memang jujur dari tadi saya berusaha, pikiran saya itu menuju ke situ mas, ke lorong ini untuk ya secara tidak langsung mereka menyuruh mendekat lah. Karena memang di situ lorong, di situ pernah saya masuk di situ mas di situ kebun bambu situ. Tapi dia belum ada di dekat kita ini, belum ada, masih hawanya saja. Karena di saat saya ini bulu sudah merinding mas, saya sudah bisa tahu ya dia ada di sini. Dia berdiri, dia duduk, dia apa insya Allah saya sudah tahu, tapi tidak bisa melihat. Pengen rasanya kulihat gitu loh. Sebenarnya bisa kalau saya mau konsentrasi tenang, bisa sebenarnya. Itu hanya dibutuhkan konsentrasi saja. Kalau memang kita mau sampai ke indera yang kita butuhkan, kalau saya pendapat saya pribadi mas ya, mau sampai ke indera yang kita butuhkan ya belajar seperti meditasi ya mas tadi bilang, biasa lakukan konsentrasi, menyatukan semua indera yang kita punya. Itu dia. Dan mungkin teman-teman yang lihat juga sekitaran sini mungkin sudah bisa menyimpulkan begitu. Jadi sebenarnya ini tidak jauh dari rumah-rumah penduduk, tidak, tapi memang kadang, tapi ini di gang lorong mas ya, lorong. Jadi kadang itu di sudut-sudut di situ, kadang semua kalau berbicara soal ini, berbicara soal seperti itu, energi-energi yang negatif, positif, kadang ada tempat ngumpul mereka. Lebih parah lagi itu di gudang kemarin mas, di saat saya diko mas. Hanya ku bicara saja, tidak bicara itu di pikiran saya saja. Langsung datang. Saya hanya berpikir sepintas, tempat ini banyak ya, langsung datang mereka berkumpul. Langsung merinding semua badanku, tidak berhenti. Kan mikir, jadi pikiran itu semacam mengundang sebenarnya mas. Iya itu. Makanya jujur dari saya awal duduk di sini, pandangan saya ke depan, sebenarnya ke samping, mata saya ke sana, pikiran saya ke sana, menyuruh mereka maju memang. Iya, hanya mas pikir masalahnya. Iya, karena saya tahu di lorong itu banyak mas. Makanya biar suasana agak mas juga mengerti, jadi biar ini mereka yang nonton juga bisa mendapatkan sesuatu. Kalau duduk di sini mungkin bisa merasakan juga sesuatu yang berbeda lah dari awal sampai ini tadi kita bicara. Nah, saat-saat ini mereka mulai ikut mendengarkan lah, tapi masih malu-malu, masih jauh-jauh mungkin
sama Mas di padahal saya pengen mereka duduk bicara bareng. Jadi kadang kan ini juga Mas, penonton kadang juga bisa merasakan. Ya untuk yang ngerti Ya mungkin mungkin untuk yang ngerti pasti mereka tahu lah, mereka rasa pasti pasti. bisa melihat. Itu sudah jelas. Dan buat yang tidak ngerti masih berpikir kok bisa. Karena kadang ada sesuatu hal yang memang sulit, bukan tidak bisa tapi sulit untuk dijelaskan. Entah tidak tahu mau dijelaskan mulai dari mana. Jadi paling enaknya ya ngumpul, duduk dan rasakan sendiri. Begitu. Karena tidak ditahu. Karena untuk kalian kalau mau tahu sekarang ini berbeda hawanya dari awal kita duduk. Memang. Padahal sebenarnya di kota kini. Mungkin Mas Kamsah juga merasakan beda sekali memang sekarang hawanya. Sudah, tapi belum, mereka tidak mau duduk. Mereka tidak mau benar-benar mendekat. Hanya di misalnya lewat-lewat nih. Jadi entah sekarang pikirannya teman-teman yang nonton ini bilang ini asli apa tidak ya. Bolehlah main-main ke sini. Tapi saya yakin Mas. Tapi saya yakin orang yang paham dia pasti tahu. Bahkan mungkin mereka lebih bisa melihat dibanding kita. Di sini hanya bisa merasakan. Bunyi cicak lagi. Jadi ya kadang yang menonton saja lebih seperti Mas tadi bilang lebih tahu dibandingkan kami. Mas, kalau kalian bisa lihat berdiri semua bulu. Nah, mereka sudah ada di sini. Nah, ini berdiri semua bulu saya, Oke. Jadi berbicara tentang hal yang seperti memang sangat misteri. Sangat misteri. Jadi Anda yang bisa merasakan dan mengetahui, bagi yang mengerti dan yang tidak mengerti, ya Anda harus rasakan supaya bisa lebih mengerti. Karena Anda akan susah untuk mengerti tanpa merasakan itu. Ya saya hanya berharap nih tapi alhamdulillah selama ini biar saya selalu kosong pikiranku, tidak pernah dirasuki. Jangan sampai. Karena harus kesudah sendiri Mas, bahwa ini kita kuat. Itu. Kita paling sempurna di antara semua ciptaan Tuhan. Tapi kita bisa sama. Kita percaya dengan mereka, Itu dia. Oke. Jadi nampaknya sudah berbeda juga, agak beda Mas ya. Jauh berbedanya Mas, karena jadi jangan sampai lah. Jadi ini COVID-19. Oke, salam dari saya, Dayang Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.